Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran oleh Laboratorium Matematika dan Sains Data, Universitas Andalas. Nah, jadi video ini ditujukan buat kalian, teman-teman yang sedang atau akan mengikuti praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman atau ADP. Nah, jadi seperti yang sudah dijelasin sebelumnya pada asistensi ADP, udah dijelasin oleh koornya bahwa kita bakal menggunakan dua aplikasi utama, yaitu Python untuk bahasa pemrograman serta VS Code untuk text editor. Nah, mungkin teman-teman kurang familiar ya dengan tiga istilah ini. Ada Python, ada VS Code, ada text editor. Mungkin teman-teman nggak terlalu paham apa maksudnya. Nah, tapi di video ini nantinya saya akan menjelaskan semua detailnya terkait seluk-beluk VS Code dan Python. Oke. Nah, jadi video ini khusus ditujukan buat teman-teman yang bakal ngambil praktikum mata kuliah ADP nantinya. Kemudian karena kita pakai aplikasi VS Code, maka kita butuh aplikasi VS Code yang ini, Visual Studio Code. Untuk cara instalasinya udah dijelasin pada video sebelumnya, silahkan teman-teman searching saja di channel ini. Nah, jadi ini asumsinya kita udah install aplikasinya. Kita udah install aplikasi Visual Studio Code-nya, sekarang kita mau mempelajari tentang apa sih VS Code itu, kemudian apa aja fitur-fitur yang tersedia. Nah, sekarang coba buka aja aplikasinya. Kalau kalian udah install aplikasinya, harusnya ada muncul ikonnya di sini, atau kalau di sini saya juga udah pin ikonnya di taskbar sehingga saya bisa klik di sini. Silakan dibuka aja aplikasinya. Nah, kurang lebih aplikasinya bakal kayak gini tampilan awal ya. Kalau yang kalian install mungkin bakal sedikit berbeda karena ada perbedaan tema dan segala macam. Cuman tampilan awal ya pasti kurang lebih bakal kayak gini. Ada halaman welcome, kemudian ada beberapa opsi yang bisa kalian pakai seperti new file, open folder, dan segala macam. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code, aplikasi yang bakal kita pakai nantinya. Nah, tadi saya mention ya tentang aplikasi text editor. Nah, apa itu text editor? Text editor itu adalah aplikasi yang kita pakai buat menulis dan mengedit teks gitu. Mungkin kalian pernah pakai aplikasi Google Docs atau Microsoft Word, itu pernah ya, sering pakai aplikasinya. Nah, kedua aplikasi itu namanya Word Processor. Sedangkan ini itu namanya Text Editor. Aplikasi buat ngedit teks gitu. Nah, contoh lain dari aplikasi buat ngedit teks atau aplikasi text editor itu adalah aplikasi yang sudah sering kita kenal bersama, yaitu aplikasi Notepad. Ini tentunya kalian pasti sering ya ngelihat aplikasi ini. Jadi aplikasi Notepad ini adalah salah satu aplikasi yang tergolong pada kategori text editor. Nah, sebenarnya kalau kita pakai aplikasi ini buat praktikum ADP itu bisa, cuman ada terlalu banyak hal yang perlu kita setting supaya bisa pakai aplikasi ini dengan nyaman. Nah, karena kita nggak mau setting banyak hal terlalu ribet, maka kita pakai sebuah aplikasi yang lebih canggih, tapi tetap simple, namanya yaitu Visual Studio Code. Kayak gini. Sebenarnya ada banyak aplikasinya. Ada namanya Atom atau Atom, kemudian ada VS Code, ada Emacs, dan segala macam. Terus ada juga aplikasi lain kayak yang saya gunakan sekarang juga ada ini, namanya Vim. Nah, kayak gini. Ini namanya Vim, ini juga sama, ini juga text editor sama kayak VS Code dan Notepad. Jadi sebenarnya aplikasi text editor itu ada banyak. Ada VS Code, ada Notepad, ada Vim, dan segala macam. Tapi yang biasanya saya pakai itu antara VS Code ini atau enggak Vim ini. Kalau kalian sendiri, kalian boleh pilih yang mana, itu terserah. Cuman di praktikum kita standarnya pakai VS Code ya, biar gampang penggunaannya. Karena kalau Vim ini itu lebih cenderung untuk pengguna-pengguna yang lebih advance. Nah, oke. Kita kembali lagi pada VS Code. Di sini kita punya beberapa opsi, yaitu new file, open folder, dan segala macam. Jadi ini berguna untuk andaikan kita pengen bikin file baru, maka kita klik new file, atau kita udah ada filenya, terus kita pengen edit, maka kita klik open file,
Atau kalau kita pengen open folder, buka folder khusus, kita klik open folder. Nah, biasanya kalau kita mau ngoding, itu kita selalu biasakan untuk bikin sebuah folder khusus tempat menyimpan semua file-file yang kita butuhkan. Misalnya, untuk keperluan praktikum, kita pengen bikin sebuah file khusus. Maksudnya sebuah folder khusus. Jadi kita pengen bikin folder khusus yang isinya hanya untuk file-file terkait praktikum ADP. Terkait kode-kode program untuk praktikum ADP. Nah, jadi caranya pertama, di sini silakan buka aja, terserah kalian mau nyimpan di directory yang mana. Misal di sini saya nyimpannya di folder ini. Misal di folder, kita bikin gampang aja, kita simpan di folder kuliah, terus kita bikin di sini folder baru namanya Praktikum ADP 2025. Oke. Nah, kita bikin folder kayak gini. Ini terserah nama foldernya. Nama foldernya terserah, letaknya juga terserah. Tapi yang penting kalian ingat lokasinya di mana. Kalau ini saya nyimpannya di directory B pada folder kuliah, terus ada folder Praktikum ADP 2025. Oke. Sehingga ini kalau dibuka isinya masih kosong ya, karena ini folder yang baru. Jadi belum ada isinya sama sekali. Nah, kalau udah, kita bisa membuka folder ini dengan dua cara. Oh ya, sebelumnya, karena ini adalah folder khusus buat praktikum ADP, maka nantinya file-file kode apapun yang kita gunakan selalu simpan pada folder ini. Atau kalau mau bikin subfolder, bisa bikin lagi yang baru di sini, klik kanan, terus show more, atau ini ya, klik kanan, terus new, terus pilih folder. Ini nanti bakal bikin folder baru di dalam folder Praktikum ADP 2025. Pokoknya semua file yang kita gunakan itu hanya akan berada pada folder Praktikum ADP 2025. Nah, jadi kita akan gunakan folder ini. Nah, karena kita pengen gunakan folder ini, maka kita perlu membuka folder ini di dalam aplikasi Visual Studio Code atau VS Code. Nah, caranya gimana? Caranya ada dua. Kalau kalian setting VS Code-nya dengan benar, ini coba kita close dulu ya. Kita close dulu. Nah, kalau kalian setting VS Code kalian dengan benar, harusnya ketika kalian di sini klik kanan, terus pilih Show More Option. Nah, di sini harusnya ada opsi Open with Code. Artinya kita buka folder ini dengan aplikasi Visual Studio Code gitu. Nah, sekarang aplikasinya udah kebuka pada folder yang tadi. Apa buktinya? Buktinya adalah di sini pada bagian Explorer, sekarang udah ada folder bernama Praktikum ADP 2025. Nah, itu cara pertama. Atau cara kedua, kita kembali lagi yang tadi. Ini kita close saja. Nah, cara yang kedua adalah, tadi kan kita udah bikin foldernya. Sekarang kita klik Open Folder di sini. Kita klik Open Folder, kemudian pilih folder yang tadi kita buat. Tadi kita buat folder di D, terus kuliah, kemudian Praktikum ADP 2025. Nah, ini kan udah kebuka ya. Ini udah kebuka, kemudian pilih select folder. Nah, maka udah kebuka. Jadi tadi ada dua cara ya. Pertama langsung dari foldernya di sini, langsung dari file explorer yang ada di sini, atau yang kedua pakai opsi yang ada di sini, open folder. Kemudian yang ketiga juga bisa pakai opsi yang berada pada ujung kiri atas. Ini kan ada file ya di atasnya. Ada file, terus klik. Nah, di sini ada opsi open folder. Nah, terus sama kayak tadi, kalian tinggal milih folder mana yang mau kalian buka. Oke. Nah, jadi itu cara buka folder di VS Code. Jadi nantinya ketika kalian bikin program, entah program apapun itu,
usahakan supaya semuanya berada pada folder ini. Pertama, biar kalian gampang ngaturnya. Yang kedua, biar kalian gampang nyarinya. Yang ketiga, biar kalian gampang bukanya. Jadi, pastikan semua filenya berada pada satu folder seperti ini. Oke, nah jadi sekarang kita lihat di VS Code ini ada apa aja. Di sini tadi ada opsi file. Terus ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Pertama ada new text file, artinya kita pengen bikin file baru berupa teks. Atau di sini juga ada new window. Kalau kita klik new window, maka dia bakal buka kayak aplikasi VS Code baru gitu. Nah, kayak gini. Jadi ada dua aplikasi yang kebuka sekarang. Tapi ini kita nggak perlu buat praktikum HDP. Kita cuma bakal pakai satu Windows doang. Terus di sini ada lagi Open Recent, itu buat ngebuka beberapa file atau folder yang pernah kalian buka sebelumnya. Nah, kemudian juga ada lagi Save As, kalau kalian mau nyimpan filenya, terus Share, dan beberapa opsi lain yang bisa kalian cek sendiri nantinya. Nah, ini juga ada Undo buat kembali ke step sebelumnya, Redo buat kembali ke step setelahnya, dan seterusnya. Ini mungkin bisa kalian buka sendiri ya nanti aplikasinya. Silahkan di-explore sendiri. Dan terakhir, ini ada satu lagi namanya terminal. Terminal ini mungkin bagi kalian yang udah pernah familiar dengan pemrograman atau yang pernah belajar IT, mungkin kalian kenal dengan sebuah aplikasi namanya CMD atau command prompt kayak gini. Nah, command prompt itu adalah salah satu jenis aplikasi terminal. Nah, jadi di sini dengan menggunakan terminal kita bisa menjalankan berbagai macam proses yang nantinya kita butuhkan ketika kita membuat sebuah aplikasi sederhana. Oke, jadi intinya buat sekarang ini kita belum butuh terminalnya, tapi nanti kalau kalian butuh, kalian tinggal nyarinya di sini. Ini kan ada file, edit, selection, view, go, run. Kemudian ini ada titik 3, klik ini, terminal, klik new terminal. Nah, ini terminalnya. Kalau mau close, ada di sini. Atau kalau mau hapus, ini ada opsi buat menghapusnya. Oke, jadi itu ya untuk terminal. Kemudian, ini tadi isi semua folder yang bakal kita pakai. Nah, karena foldernya masih kosong, maka di sini juga nggak ada isinya. Terus nantinya kalau kalian buka file, maka isinya bakal tampil di bagian kanan yang ini. Yang ini, yang saya lingkari ini. Itu nanti bakal kelihatan kalau kita buka file ya. Nah, kemudian di sisi paling kiri, ini ada beberapa tombol seperti Explorer, itu buat nunjukin folder yang tadi kita lihat. Kemudian ada tombol Search buat nyari kata-kata ataupun file yang kita butuhkan. Ini nanti bakal kita pakai. Kemudian ini ada source control, ini kita nggak butuh buat sekarang. Ini juga sepertinya belum dibutuhkan. Nah, kemudian ini ada extension. Extension ini adalah beberapa fitur tambahan yang kita butuhkan atau yang mungkin kita butuhkan supaya kita bisa ngoding dengan lebih cepat dan efisien. Jadi sebenarnya extension ini itu nggak wajib, tapi cenderung kita butuhkan gitu. Jadi kalau nggak pakai ini pun juga nggak apa-apa, tapi bagusnya kita install aja supaya lebih gampang ke depannya. Oke, jadi tombol extension itu ada di sini ya, yang kotak 4 ini. Extension, nah terus ini ada beberapa opsi yang dia kasih, beberapa opsi yang bisa kita install ekstensinya gitu. Nah, berikutnya adalah, ini kan ada extension. Karena saya udah install aplikasi ini dari lama, jadi saya udah install cukup banyak extension pada aplikasi VS Code ini. Karena kalian baru install, mungkin ini isinya masih kosong ya. Nah, karena masih kosong buat kalian, jadi di sini saya mau nunjukin beberapa extension yang mungkin kalian butuhkan selama praktikum ADP ke depannya. Nah, beberapa extension itu adalah, pertama ada namanya Python. Ini extension yang wajib kita install kalau mau running Python di VS Code.
Sebenarnya juga nggak wajib sih, cuman kalau mau lebih gampang, ini kita wajibin gitu. Maksudnya itu kayak gini. Coba sebelum kita install, kita kosongkan dulu. Jadi ini kita nggak ada fitur Python ya. Ini coba saya hapus dulu extensionnya. Python yang mana ya? Nah ini. Saya coba disable jadi ekstensinya nggak aktif. Nah sekarang coba kita kembali ke bagian Explorer. Kita klik ini, terus tadi kan ada tuh ya, ada folder ya. Ada folder Praktikum ADP 2025. Supaya gampang, saya bakal coba bikin program singkat. Ini buat contoh aja. Saya bikin namanya lab.py. Ini buat contoh aja. Terus saya bikin print hello dunia. Nah, ini karena saya punya extension Python, maka di sini ada tombol buat ngerunningnya. Jadi kalau kita udah install aplikasi dan ekstensi Python, kita punya tombol buat ngerunning program lab.py ini. Sedangkan kalau kalian yang nggak punya extension ya, maka kalian nggak bakal nemu tombol play kayak gini. Nah, kalau kalian nggak install extensionnya, maka kalian punya dua opsi. Pertama, install, terus kalian bakal dapat tombol kayak ini. Atau yang kedua, kalau kalian nggak install, kalian bisa ngerunning programnya dengan menuliskan Py atau Python, itu tergantung. Kemudian tuliskan nama filenya, lab.py. Nah, kayak gini. Ini mungkin terkesan ribet ya. Terkesan ribet dan juga nggak gampang buat pemula yang belajar tentang pemrograman. Nah, oleh karena ini ribet dan susah, makanya kita install ekstensi Python. Makanya kita butuh ekstensi yang ini. Oke, jadi kita butuh ekstensi bernama Python. Ini kita wajibkan aja biar rata semuanya. Jadi ekstensi Python ini wajib, kita udah install. Kemudian berikutnya adalah ini ekstensi yang saya suka, namanya Dracula Theme. Ekstensinya yang ini. Dracula Theme yang ini. Ini nanti kalau kalian menginstal bakal ada tombol installnya di sini. Jadi nanti klik tombol install terus install gitu. Kalau mau nyari, kalau nggak ketemu sama kalian, saya akan cari di sini. Klik di sini terus ketik Dracula Theme. Pilih yang Dracula Theme official. Ini nggak wajib. Nah ini saya suka ini karena dengan ekstensi ini saya bisa mengganti warna VS Code saya dengan warna yang lebih menarik. Kalau Dracula Theme itu warnanya seperti warna ungu sama hitam gitu loh. Dia kayak gini. Ini kan saya udah install ya ekstensinya. Nah kalau udah, kita bisa mengganti warna temanya, tema VS Code-nya di sini. Color theme. Cuman ini nanti bakal saya tunjukkan. Intinya ini adalah salah satu extension yang cenderung saya sukai. Kalau kalian menginstall ini boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Jadi ini nggak wajib ya. Yang wajib cuman yang Python tadi. Python udah, Dracula Theme kalau mau silahkan install, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kemudian ada IntelliCode. Code ini gunanya supaya kita bisa ngetik programnya dengan lebih cepat dan gampang. Karena dengan adanya IntelliCode, dia itu kayak ngebantu kita jadi lebih singkat nulis programnya gitu. Nanti bakal saya tunjukkan contohnya gimana. Pokoknya ini boleh kalian install, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini nggak wajib. Ekstensinya itu yang ini. Ini, IntelliCode oleh Microsoft. Silahkan diinstal kalau mau. Kemudian, tadi kalau kalian nyadar ketika saya buka Explorer yang ada di sini, tadi ingat nggak ada kucing di sini? Nah ini ada kucing kan? Ini sebenarnya nggak ada gunanya, ini gunanya buat main-main doang. Supaya kalau kalian ngoding terus kalian capek, terus pengen lihat kucing gitu. Pengen lihat dia main gitu.
Nah, ini ada sedikit hiburan di VS Code. Nah, supaya bisa nampilin ini, kita juga bisa install di sini ekstensi namanya apa tadi? VS Code Pad. Jadi ketik di sini VS Code Pads. Nah, yang ini. Silahkan diinstal, maka kalian bakal dapat tampilan kayak gini. Oke, jadi gitu ya. Itu beberapa extension yang bisa kalian install. Kemudian berikutnya adalah tadi saya sedikit mention tentang mengganti warna VS Code. Nah, caranya itu adalah dengan pergi ke setting di bagian kiri bawah. Nah, ini ada opsi namanya theme, kemudian pilih color theme. Nah, ini ada beberapa tema yang bisa kalian pakai. Misal, kalau ini saya pakai tema namanya Atom Material Theme. Nah, supaya bisa pakai ini, saya butuh install dulu ekstensi tadi namanya. Kalau mau warnanya sama kayak saya, kalian harus install aplikasi, maksudnya install ekstensi namanya Atom Material Theme. Nah, kalau udah, pergi ke tema, terus color theme, pilih temanya yang ini. Itu kalau mau warnanya kayak gini. Kalau warna lain itu ada banyak opsi di sini, silakan dipilih aja. Ada dark, ada dark yang lain, ada dark modern, ada dark plus. Nah, ini Dracula yang tadi saya install. Tampilnya itu kayak gini. Ada warna ungu sama hitamnya, terus ada Dracula theme soft dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti warna VS Code-nya itu bisa pakai opsi yang ada di sini. Sekali lagi ini pilih di setting, kemudian theme, kemudian color theme. Terus pilih warnanya yang ada di sini. Oke, jadi gitu. Kalau saya sendiri biasanya memakai temanya antara enggak Atom Material Theme ini atau enggak Dracula. Antara dua itu biasanya. Nah, kemudian berikutnya, oh ya, ini saya ngasih tahu ini bukan buat kalian mengandalkan AI, tapi supaya kalian lebih gampang aja buat ngodingnya. Jadi sebenarnya di VS Code ini ada fitur AI bawaan, yaitu namanya GitHub Copilot yang kayak ini. Jadi ini kayak ChatGPT-nya VS Code gitu. Jadi kalau kalian mau bikin program, terus minta AI-nya bikin di sini itu bisa. Misal, saya tulis di sini, buatkan program untuk program Python sederhana untuk apa ya bagusnya? Untuk mencetak angka atau bilangan Fibonacci yang kurang dari 50. Nah, terus kita kirim. Oke, ini dia udah selesai. Terus supaya ini masuk ke sini, kita bisa pilih di sini namanya apply. Nah, setelah apply, kita tinggal play di sini. Oops, ini lupa kita save ya. Nah, kayak gini. Ini hasilnya. Jadi di VS Code ini kita juga bisa pakai AI gitu. Nah, cara pakainya itu dengan menginstal sebuah extension. Pokoknya nanti kalian searching aja di sini. Extensionnya itu yang ini. GitHub Copilot sama GitHub Copilot Chat. Oke. Jadi itu extensionnya. Nah, cuman sebelumnya saya wanti-wanti dari sekarang. Untuk tugas praktikum,
Jangan pernah sekali-kali kalian cuma mengandalkan aplikasi AI yang ada di sini ataupun aplikasi AI yang lain. Pokoknya jangan pernah bikin program ataupun tugas hanya dengan mengandalkan AI. Ini saya wanti-wanti dari sekarang ya. Karena kalau melihat dari angkatan sebelumnya juga banyak yang bikin kayak gitu dan semuanya ketahuan. Kami tahu kok mana program yang bikin sendiri sama program yang dibikin pakai Python. Itu gampang banget buat ngecek ya. Apalagi buat orang-orang yang gimana ya bilangnya? Orang-orang yang nggak mau capek terus pengen hasil yang instan gitu. Jangan pernah pakai aplikasi AI ini muluk-muluk tanpa paham sama sekali apa artinya. Saya ngasih kalian aplikasi ini hanya untuk nunjukin bahwa aplikasi ini bisa bikin kalian lebih gampang buat bikin programnya gitu. Nah, tahu kalau nanti ada masalah terus mau ditanya dikit sama AI-nya, nah itu boleh. Cuman kalau bikin talk semuanya pakai AI, itu namanya sih bodoh ya. Jadi jangan pernah pakai aplikasi ini buat bikin tugas kalian. Kalau bantu boleh, tapi kalau buat bikin langsung sampai habis itu nggak boleh. Sekali lagi saya wanti-wanti dari sekarang, jangan pernah pakai aplikasi ini buat bikin tugas. Kami semuanya tahu mana program ataupun kode yang ditulis dengan cara sendiri dan kode yang ditulis dengan AI. Itu kelihatan kok, sangat gampang malah. Malah kalau kalian tanya sendiri di aplikasinya juga tahu tuh mana program yang dibikin pakai AI sama program yang dibikin pakai otak manusia sendiri. Oke ya. Jadi jangan pernah pakai aplikasi ini buat bikin tugas dengan gampang. Ya, mungkin itu aja buat video kali ini. Jadi nantinya kalau kalian udah close aplikasi ini, terus kalian mau buka lagi, silahkan buka VS Code, dan harusnya dia bakal membuka folder yang sama kayak yang sebelumnya, yaitu folder Praktikum ADP 2025. Dan kalau ternyata kebuka folder yang lain, kalian tinggal pilih folder kalian. Jadi di sini pilih file, terus open folder, terus pilih folder yang tadi. Nah, gini. Oke, rasanya cukup buat pengenalan VS Code pada hari ini. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.